Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial real-time database dari Firebase. Lanjut lagi, sekarang saya akan ngebahas bagaimana kita nge-store data, kita menambahkan data, atau kita create data di database, real-time database ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sebelumnya saya sempat ngasih tutorial bahwa kalau lewat dashboard ya, atau lewat user interface itu mudah banget. Kita tinggal klik tanda plus di node yang kita inginkan, kita tulis key-nya apa, misalnya profile, tulis namanya misalnya RD Code, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang kita inginkan, bisa number, bisa array, objek, dan lain-lain. Oke, sekarang langsung aja kita coba ke bagian coding, teman-teman. Di sini saya akan coba bikin halaman, saya copy aja. Halaman apa? Saya copy dari index ya, index.js. Di sini saya akan namakan create.js. Ini saya hilangkan. Use value, dan untuk ini saya akan nambahkan namanya add value ya. On click-nya kita kosongkan dulu. Terus yang kedua namanya itu adalah, bukan add ya, add, ini jangan add deh. Namanya adalah push value, yang kedua adalah namanya set value. Ini saya kasih blue and red. Kita akan coba dulu /create ya. Oh, sebentar, ada yang kurang. Oke, ini is loading-nya kita komen dulu. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Oke. Sip. Nah, langsung aja. Jadi kalau misalnya untuk Firebase, misalnya mau dia nge-create data, di sini akan saya bikin namanya hooks use create value, teman-teman. Oke. Nah, di Firebase itu ada dua cara. Pertama, saya akan import namanya push, teman-teman. Yang kedua namanya set ya. Jadi ini kita import dari real-time database ya, dari Firebase/database ya kan. Terus bagaimana cara menggunakannya? Nah, secara ini dulu deh, secara teori. Jadi push itu nanti kita nge-create data dengan key yang random. Tapi kalau set kita akan nge-set si path-nya nanti sendiri. Kayaknya agak ini ya, biar lebih jelas langsung kita bikin aja nih. Pertama di sini saya bikin dulu const loading, set loading. Kita pakai use state ya teman-teman. Di sini false. Saya karena untuk create value ini asumsi saya bahwa user akan memakai hooks ini tidak saat pertama kali render. Mungkin ketika nanti klik button submit atau klik sesuatu atau event-event lainnya di luar event use effect yang maksudnya pertama kali render gitu teman-teman. Oke, makanya di sini use loading pertama itu saya kasih false, sama kayak get value ketika kita loadnya mau di akhir gitu ya, tidak di initial load. Oke. Nah, yang kedua di sini akan saya bikin namanya const error, pakai useref aja. Kasih nilai defaultnya null, no. Terus yang kedua itu atau yang ketiga saya bikin namanya success. Useref itu juga no. Terus apa lagi ya? Nah, ini dulu kayaknya cukup. Nah, seperti biasa kalau misalnya di database ini kita butuh ref ya. Terus kita juga butuh child. Nah, oke, untuk nge-create reference ke database ya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan coba namanya itu adalah, ini kita returnnya nanti aja. Const saya bikin add value ya teman-teman ya, atau push value lah. Push value. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Nah, pertama saya bikin try and catch seperti biasa. Catch. Ini ada push error aja di sini. Nah, kalau nanti dia error, maka saya akan bikin error.current sama dengan push error.message. Nah, ini seperti ini aja kalau untuk errornya ya. Nah, langsung kita ke push value. Pertama akan kita bikin dulu ininya ya, namanya root reference. Seperti biasa, root reference. Teman-teman kalau lupa bisa lihat di sini. Di sini kita bikin root reference itu adalah sebentuknya seperti ini ya. Oke. Sip. Nah, ya kan. Nah, database. Nah, database-nya kan ini ya belum ada ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba bikin namanya di Firebase SDK. Saya akan bikin yang namanya seperti ini, const database ya.
sama dengan get database dari Firebase app ini. Jadi saya langsung export aja di sini teman-teman. Langsung export get database-nya ini ya. Biar tidak harus dipanggil atau di-create lagi kayak misalnya sebenarnya kan kalau di sini get value juga ada nih, get database ya kan. Terus nanti juga di create value juga ada get database gitu. Nah, langsung aja mendingan kita bikin di sini export database sekalian. Saya akan coba bikin export const namanya out. Out itu kita import juga namanya get out ya. Nah, belum ada di sini. Kita coba import get out from kalau nggak salah Firebase /out ya. Ada nggak? Nah, saya akan coba pastikan dulu get out. Nah, ada ya get out. Ini juga sama get out, dia kita passing parameternya itu Firebase app di sini. Sehingga nanti untuk kita bikin atau integrasikan dengan authentication-nya Firebase itu sudah gampang, tinggal import aja. Oke, langsung kita akan coba import database di sini. Import database ya dari Firebase SDK, oke. Jadi database-nya langsung kita ref ke root reference, oke. Nah, next-nya adalah baru saya akan bikin namanya const db push ya, atau push PL, jangan push PL, db push aja bener, db push. Nah, caranya adalah pertama kita bikin dulu namanya masukkan di sini push ya, push. Nah, di dalam ini ada namanya database root reference-nya ya. Oke, kita passing di sini root reference. Saya yang lupa. Oke, kita bikin dulu const namanya db path deh. Nah, ini adalah path yang ingin kita masukkan database-nya. Contoh di sini saya akan bikin child ya dari root reference ya. Nah, parameter yang kedua adalah dari root ini kita mau masukkan ke path yang mana kan? Dalam case yang ini kalau kita mau masukin ke ke path-nya post, maka harusnya nanti di sini bernilai si path-nya ke post-nya. Makanya di sini kita butuh parameter teman-teman. Nah, di sini parameter yang pertama itu kita jadikan path. Maka di sini ya. Nah, ini kita akan menuju ke path yang nanti kita inginkan. Oke. Nah, terus kalau udah di sini kita passing push ini parameter parent-nya ya atau reference-nya sebagai sebagai reference dari push yang pertama ini kan. Jadi intinya adalah db path ini adalah node atau path yang ingin kita masukkan value-nya ya kan. Nah, next-nya itu adalah value sendirinya apa? Value yang ingin kita masukkan. Di sini akan saya masukkan parameternya di sini. Oh, salah. Gini aja teman-teman, supaya lebih dinamis. Di sini akan saya pasang value-nya itu atau parameternya di fungsi push value ya. Nah, di sini ada path, ada value. Jadi nanti ketika kita panggil hooks-nya kita .push value. Di sini teman-teman masukin path dan value-nya. Oke, di sini. Nah, untuk push parameter yang pertama adalah database reference ya. Tadi kita udah masukkan db path. Yang kedua adalah value-nya. Nilainya apa yang mau kita masukin. Nah, di sini akan saya passing value teman-teman. Nah, seperti ini sebenarnya udah beres. Oke, kalau udah di akhirnya akan saya tulis data success itu success.current sama dengan true ya. Oh ya, karena ini bersifat asynchronous jadi kita pakai fungsi async di sini dan jangan lupa kita await di depan push. Oke, udah save baru kita return si value push ya, push value. Oke. Kalau udah kita coba save dan kita coba ke halaman create, kita import use create value. Nah, sini ya. Const saya bikin create, kita panggil hooks-nya di sini. Oke, ya kan? Nah, ini belum ada nih. Nah, baru kita const create misalnya post create post ya. Nah, untuk create post ini saya akan masukkan event-nya itu ke yang push value. Jadi di sini ketika on click akan saya kasih event namanya create post ya. Oke. Nah, di sinilah kita definisikan const path-nya itu adalah /post ya. Terus const untuk value-nya adalah misalnya di sini saya kasih title post dari create value ya. Yang kedua konten
Ini adalah konten dari create atau push value ya. Push value. Oke. Ini juga akan saya coba bikin dari push value, create push value. Nah, seperti ini ya. Nah, langsung kita panggil di bawah adalah create.pushValue. Teman-teman, yang pertama adalah path-nya, kita masukkan ke sini, kita akan masukkan ke path-nya post. Yang kedua kita masukkan value-nya ya. Jadi di sini akan saya kasih tipe deh. Tipe namanya itu adalah push ya. Oke, teman-teman, kita akan coba. Oh ya, ini karena asynchronous, jangan lupa kita async di sini dan kita wait di depan create.pushValue. Oke, kita save. Apakah akan bisa, teman-teman ya? Sebentar, ini saya akan coba bikin lebih kecil ya. Sebentar, teman-teman. Nah, ini supaya tidak terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman ya. Di sini harusnya ketika kita klik push value maka akan masuk nilai baru ya. Nilai barunya itu apa? Post di not post dan value-nya adalah ini. Mana? Oke, di sini ya. Kita coba klik ya push value. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa perubahannya adalah ada satu node yang masuk ya. Kita ini validasi dulu kontennya benar apa salah. Ini adalah konten dari push value, betul. Ini adalah post dari push value ya, sesuai dengan yang kita klik di sini ya, kita bikin di sini. Nah, ini adalah cara pertama kita membuat data atau nge-create data, teman-teman, menggunakan fungsi atau metode push ya. Nah, terus metode push ini kalau didefinisikan seperti apa? Jadi ketika kita menggunakan push, maka Firebase akan membuat data dengan key-nya random ya, key-nya random dari Firebase, teman-teman. Kita nggak ada sangkut pautnya membuat key, dan kita nanti akan nerima data key-nya sih gitu. Jadi ini otomatis di-generate dari Firebase untuk key-nya, teman-teman ya. Itu sih. Nah, terus kalau dari create ini dia akan tadi menyesuaikan, pokoknya di node manapun dia akan punya key yang random yang di-generate dari Firebase ya, teman-teman. Oke, itu adalah push. Lanjut lagi, kita akan pakai yang namanya const create user ya, misalnya. Kita pakai async. Nah, di sini saya akan coba copy dulu, teman-teman, di sini ya. Path-nya adalah users ya. Di sini misalnya di sini user ada apa aja ya? Kita lihat dulu. Users itu ada email, full name. Coba kita kasih aja ya. Email adalah misalnya di sini setvalue@email.com ya. Terus full name-nya kita pakai ini aja ya, set value. Set value, type-nya di sini kita pakai set ya. Oke, create user akan saya masukin di button yang on click di sini, teman-teman. Nah, oke. Kalau udah di sini kita akan kasih yang namanya set value ya. create.setValue. Kita save. Tapi tentu aja set value ini belum kita buat ya, teman-teman, di hooks-nya. Makanya di sini akan coba saya bikin dulu nama hooks-nya. Di sini const set value. Kita bikin sama asynchronous ya. Di sini juga kita pakai try and catch, teman-teman. Nah, untuk prosesnya kurang lebih sama ya, teman-teman. Kita hanya beda di pemanggilan fungsinya. Di sini ada set ya. Di sini kita coba set itu kita masukin di bagian push. Oke kan? Nah, dan kalau teman-teman lihat sebenarnya tidak ada beda nih. Artinya tidak ada beda, prosesnya tetap sama, butuh root reference, butuh dbpath, butuh terakhir adalah pemanggilan fungsinya. Makanya di sini untuk parameternya akan saya samakan, ada path dan juga value ya. Oke, nah kalau di sini kita coba dulu ya. Kita coba dulu set value. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kita akan coba lagi set value ya sekarang ya. Teman-teman perhatikan di ini users ya, di users. Di node users karena kita akan masukkan datanya ke situ. Kita coba set value. Dan teman-teman lihat ya, dia ngeset users dan konten-kontennya dihapus
dan diganti dengan yang baru, teman-teman. Atau kalau saya mau coba bentuknya supaya lebih jelas, misalnya create-nya itu user / saya kasih UUID misalnya 001 ABC. Nah, itu kan. Saya coba save. Saya akan coba sekali lagi teman-teman ya, set value. Dan teman-teman lihat bahwa di node yang lebih dalam atau yang 001 ABC, dia membuat data atau membuat value dengan yang kita set ya. Di sini ada email, ada full name, ada type. Nah, jadi bedanya apa antara push dan set value? Kalau set value itu sebenarnya dia nggak nge-generate key yang ada kayak di push ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kalau saya coba lagi ya, saya coba push, maka di sini akan muncul lagi key baru untuk yang ketika kita gunakan push. Tapi kalau misalnya kita set ya, saya coba set ya. Nah, ini nggak akan nambah karena dia akan menggantikan nilai yang sama gitu. Dia akan menggunakan path di 001 ABC dan juga nilainya sama. Kecuali untuk nilainya akan saya rubah teman-teman ya. Di sini akan saya tambahkan timestamp misalnya. Kita pakai date.now aja. .now. Kita coba save teman-teman. Kita coba refresh, kita coba set value. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia masuk data baru ya. Dan kalau teman-teman ya, kalau data 001 ABC ini saya replace dan saya hanya masukkan katakan full name sama timestamp aja ya. Email sama timestamp. Saya coba save dan kita coba masuk ke sini, set value ya, kita klik. Nah, maka benar-benar semua data yang selain kita kirim ya, selain key, timestamp, dan email akan di-replace teman-teman. Akan di-replace. Nah, jadi untuk penggunaan set ini harus dengan node yang benar. Node yang sangat diperhatikan, kalau nggak dia akan ngetimpa data-data yang ada di node tersebut ya misalkan. Nah, contoh lagi ya, misalnya dari users ini saya kan cuma ngeset email sama full name aja ya. Atau di sini aja nih, email dan timestamp aja. Di bagian sini ya, saya akan memasukkan nilai ke node user saja. Saya akan masukkan timestamp dan email. Teman-teman bisa lihat bahwa apa yang akan terjadi dengan data-data lainnya ya. Saya coba save. Saya coba set value. Maka data-datanya hilang teman-teman. Data-data sedalam apapun akan hilang dan digantikan value yang kita kirim gitu kan, cuma ada email dan timestamp dalam hal ini. Oke teman-teman, jadi itulah cara kita nge-create data ya. Pertama ada push, yang kedua ada yang namanya set ya. Nah, di sini akan saya coba lengkapin. Sini set loading jadi true teman-teman. Dan juga di sini set loading jadi false seperti biasa, seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, set seperti ini. Oke teman-teman ya, di sini karena di sini untuk set kita tidak butuh variabel db push. Nah, untuk yang push value ini ya teman-teman bisa ngedapetin key-nya ya. Nah, di sini akan saya coba kasih const data useref ya. Awalnya 0. Nah ya. Di sini saya akan coba ketika di push kita akan return key-nya ya. Nah, di sini data.current ya. .current sama dengan, nah cara mendapatkan key-nya adalah dbpush.key ya. Terus yang kedua di sini akan saya passing value-nya itu ya udah value aja sih sebenarnya gitu. Oke teman-teman ya, di sini akan coba saya console di bagian create post ya. Sorry, bukan di bagian create post. Di bagian sini const create apa nih ya namanya? Create push value ya. Nah ini. Oke. Nah terus yang kedua ini bentuknya adalah kita coba console ya teman-teman. Console.log create push value ya. Oke. Kita coba lagi dan udah di console. Push value. Nah, kenapa di undefined? Coba sebentar teman-teman. Oh iya,
Untuk mengaksesnya kan kita harus dari data teman-teman nih, saya lupa nih. Jadi gini, harusnya di sini kita masuk create post ya teman-teman, create post ya. Terus di sini nanti ketika create new post di sini ya. Create new post. Nah, di sini create new post. Jangan lupa create kita ganti create post dot push value ya. Ini udah benar. Nah, di sini kita akan coba ganti klik post jadi create new post ya teman-teman. Nah, karena kita di sistemnya hooks kan, jadi semua yang ada hooks di sini dia harusnya dipakai satu kali aja gitu. Oke, misalnya di sini akan saya coba ya. Ini nggak usah, berarti ini kita coba console.log create post ya. Oke, kalau udah, teman-teman saya nonaktifkan night mode dulu ya. Oke, ini kita coba lagi. Nah, harusnya setelah ini kita akan dapat key dari si data yang baru kita masukin ya. Oke, sip. Kalau udah, ini kita di konsol fungsinya dulu. Oh iya, saya lupa lagi teman-teman. Harusnya kita juga nge-return loading ya. Loading, data, error, dan juga success ya. Oke. Sip, kita coba refresh. Loading false, data, error ya. Kita coba push value. Di sini data masuk nilainya N7, belakangnya BJA ya. Maka kalau kita dapat di sini, datanya adalah data.current ya. Ada key, ada value ya. Sama teman-teman ya, BJA ya. Ini ada yang kurang nih. Untuk return-nya berarti kita masukin data itu data.current, error itu error.current, success itu adalah success.current ya. Oke, seperti ini ya. Oke, sip. Ini harusnya untuk push value udah jadi ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi. Set value, push value. Nah, base trip high ya. Base trip high ini juga sama. Oke, sip. Kita akan lengkapi untuk bagian yang set value. Sama bentuknya, kalau set value kayaknya udah sih. Udah seperti ini ya. Set loading, set false ya. Oke, ini udah. Kita akan bikin di sini create user ya, sama dengan use create value. Di sini create user, di sini di bawah create new user. Jangan lupa kita masukin ke yang create user ya, yang set ya. Terus untuk yang bawah, yang user memakai hooks yang create user. Set value, ini timestamp ya. Ini akan saya coba, namanya set, create new user at email.com ya. Oke. Kita coba, di sini udah di konsol juga di bawah ya. Sebentar teman-teman, kita coba konsol yang create user. Create user ini menggunakan fungsi set ya teman-teman ya. Oke. Saya akan coba. Nah, ini adalah false, error, loading, dan lain-lain ya. Kita coba set ya teman-teman. Harusnya di sini berubah ya di users. Nah, ya kan berubah. Create new user, timestamp ya. Oke. Di sini kita lihat. Nah, kalau ini kan tidak nge-return data apa-apa teman-teman ya. Karena emang set dia nge-replace gitu kan. Tidak me-return apa-apa. Nah, oke teman-teman. Segitu aja dulu dari create hooks ya. Create value hooks. Pokoknya di sini teman-teman bisa pakai dua cara, ada push dan juga ada yang namanya set ya. Tapi harus diperhatikan bahwa ketika push dia nge-generate key baru ya. Untuk yang kedua, ketika set dia nge-replace ya teman-teman node yang akan kita create datanya. Hati-hati jadi untuk pemakaian yang set karena akan ngehilangin semua data yang ada di node tersebut, yang ada di node yang kita tuju. Oke, terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.